Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Jono Muhtar dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan Politeknik Agni Makassar. Pada video kuliah kali ini saya akan membawakan robotika industri. Kebetulan ada kelas saya 2 minggu kena hari libur, jadi terpaksa harus dibuatkan kuliah online sehingga mahasiswa tidak dirugikan waktunya. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas mengenai robot, dan robotika industri itu dapat kita bagi dalam 5 bagian, ya. Yang pertama adalah anatomi robot, artinya bagaimana struktur robot industri. Yang kedua adalah bagaimana sistem kendali robot industri. Yang ketiga adalah bagaimana konstruksi and efektornya atau lengan penggenggam robot tersebut. Kemudian yang keempat, bagaimana penggunaan robot di industri, dan yang kelima adalah bagaimana membuat program robot. Namun pada video kuliah kali ini kita hanya fokus pada satu bagian, yaitu bagian pertama. Kita akan membahas mengenai anatomi robot industri. Melanjutkan bagaimana anatomi robot, terlebih dahulu kita ingin kembali mengkaji atau memeriksa ulang apa definisi robot industri itu, ya. Jadi dari para ahli disebut bahwa robot industri adalah general purpose programmable machine possessing certain anthropomorphic karakteristik. Apa maksudnya ini adalah bahwa robot industri itu adalah sebuah mesin serbaguna, ya, general purpose, bisa digunakan apa saja, yang dapat diprogram ulang atau programmable, namun memiliki karakteristik anthropomorphic, sifat-sifat seperti pekerja, seperti manusia, ada sifat manusia di dalamnya, ya. Nah, itu kelebihan robot dibanding mesin-mesin yang lain, ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah mengapa robot industri diperlukan? Betulkah diperlukan untuk robot industri? Apakah justru dengan adanya robot industri itu akan merugikan tenaga kerja dan menguntungkan perusahaan industri? Kita lihat satu persatu, ya, bahwa memang robot diperlukan untuk menggantikan tenaga kerja manusia dalam hal tertentu. Misalnya lingkungan kerja berbahaya. Kalau kita gunakan manusia di tempat berbahaya, justru kita membahayakan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus buat mesin yang bisa menggantikan manusia yang bekerja di tempat yang berbahaya tersebut. Misalnya lingkungan yang panas, lingkungan yang ada radiasi nuklir, lingkungan yang memiliki gas beracun, itu perlu kita gunakan robot, wajib gunakan robot. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang, di mana manusia kalau dia bekerja berulang-ulang dia bisa jenuh, sehingga hasil pekerjaannya bisa tidak akurat atau akurasi menurun, ya. Yang ketiga, robot itu lebih konsisten dan akurat, ya, karena kalau pekerja manusia, ya, tergantung kondisi psikologisnya. Kalau dia lagi kenyang, dia lagi senang, tentu hasil pekerjaannya bagus. Tapi kalau dia lagi ada masalah atau dia lagi lelah dan lapar, tentu hasil pekerjaannya juga terpengaruh, ya. Oleh karena itu, di sini robot punya kelebihan, dia konsisten dan tetap akurat. Kemudian bagian alasan yang keempat kenapa robot diperlukan adalah ada pekerjaan yang sulit ditangani oleh manusia, ya. Pekerjaan seperti pada pengecoran logam yang daripada kaki kita tertimpa oleh cairan logam cair,
banding robot saja yang angkat. Ya. Kemudian alasan berikutnya adalah dalam pabrik atau dalam industri itu ada namanya pergantian shift, apalagi kalau pabrik yang bekerja 24 jam. Nah, di sini robot bisa bekerja 24 jam, tidak perlu dia ganti shift. Sehingga ini membuat robot lebih menguntungkan dibandingkan menggunakan tenaga kerja manusia yang mudah lelah. Dan yang berikutnya adalah robot dapat diprogram ulang. Jadi kalau misalnya kita spesifikasi produk berubah, maka kita tinggal merubah program robot sehingga mengikuti apa yang kita perlukan. Ya. Dan yang terakhir adalah robot dalam bekerja dapat dihubungkan dengan sistem komputer sehingga bisa direkam, bisa ditelusuri jika ada kesalahan. Ya. Kalau manusia ya kita datangi, kalau ada masalah kita harus tanya. Tapi kalau robot cukup buka memorinya, ketahuan masalahnya di mana. Ya. Jadi sebetulnya robot industri diperlukan apalagi dalam rangka menghasilkan produk yang punya daya saing tinggi, yang punya standarisasi yang ketat. Itu wajib menggunakan robot dalam proses produksinya. Apakah manusia kehilangan pekerjaan? Tidak. Justru manusia punya pekerjaan lainnya, itu bagaimana membuat program robot, bagaimana maintenance robot, bagaimana menyiapkan suku cadang robot. Jadi pekerjaan pindah ke pekerjaan yang lebih manusiawi dibanding kita bekerja seperti robot. Nah, sekarang kita coba melihat anatomi robot ya, atau bagian-bagian daripada badan robot. Kalau anatomi manusia kan ada tangan, kaki, kepala, badan, organ dalam. Nah, robot juga seperti itu. Anatomi robot itu dibagi atas ada ini ada base atau tumpuan. Ya, ini untuk robot industri ya, karena robot itu banyak, ada robot hiburan, ada robot mainan, ada robot yang bisa terbang. Nah, yang kita bahas di sini adalah fokus pada robot industri untuk kebutuhan manufaktur di industri. Yang pertama, robot itu memiliki tumpuan atau tempat duduk atau base ya. Kemudian dari base itu dihubungkan dengan link menuju ke persendian pertama atau join 1. Kemudian persendian pertama ke persendian 2 atau join 1 ke join 2 dihubungkan oleh link nomor 1. Jadi mulai dari link 0, link 1, kemudian dari join nomor 2 ke join nomor 3, seperti pada gambar ini. Ada gambar ya, ini ada gambar. Ini dari join 2 ke join 3 itu dihubungkan oleh link nomor 2. Selanjutnya dari join nomor 3 ke join ke end of arm atau ke ujung lengan robot itu dihubungkan menggunakan link nomor 3. Dari sini kelihatan bahwa ada dua komponen utama robot, yaitu join dan link. Kita lihat lagi apa itu join dan link. Nah, jadi dalam industri, dalam robotika industri kita kenal istilah manipulator. Jadi manipulator itu bukan penipu ya, tetapi adalah manipulator adalah lengan robot yang ada mulai dari kaki sampai ke end of arm disebut manipulator. Nah, robot manipulator terdiri atas link dan join, yaitu lengan dan persendian. Jadi ada dua, lengan dan sendi. Nah, join membuat robot dapat bergerak. Jadi dengan persendian sama dengan manusia, dengan persendian ya ini tangan bisa bergerak ini karena ada persendian ya, persendian. Nah, itu yang bukan sendi 1 dan sendi 2 itu menggunakan lengan sama dengan robot ya. Kemudian link menghubungkan join. Jadi link itu menghubungkan dua persendian robot. Nah, jenis-jenis join atau jenis sendinya ada dua, yaitu ada disebut jenis linear yang bergerak X, Y, dan Z, dan
Dan yang kedua disebut rotary. Ini kita akan bahas lebih lanjut sebentar ya dalam video ini. Kemudian setiap join memberikan satu disebut degree of freedom atau derajat kebebasan. Jadi dalam robot industri umumnya memiliki 5 atau 6 degree of freedom. Berarti satu robot industri itu biasanya memiliki join 6 ya, 5 sampai 6 join. Sehingga dia bisa fleksibel untuk bergerak ke sana kemari mengerjakan tugas yang telah diberikan kepadanya. Selanjutnya kita akan lihat bahwa robot manipulator yang ada di industri itu dibagi atas 2 bagian utama. Yang pertama adalah komponen body dan lengan atau body and arm ya. Jadi body and arm ini yang menentukan gerakan benda kerja dari suatu titik ke titik yang lain, apakah misalnya dari titik A ke titik B atau kembali dari titik B ke titik A. Itu ditentukan oleh body dan arm. Sementara komponen yang tidak kalah penting adalah pergelangan tangan atau wrist ya, wrist. Wrist ini menentukan orientasi dari benda kerja. Ada 3 orientasi di sini. Ada namanya roll, yaw, dan pitch. Nah, tergantung ke sumbu mana dia berputar. Kalau dia berputar terhadap sumbu X, maka dikatakan dia roll. Kalau berputar terhadap sumbu Y, dia yaw. Dan berputar terhadap sumbu Z, sebut pitch. Jadi ada 3, roll, pitch, dan yaw. Ini menentukan orientasi benda kerja. Jadi dalam program robot nanti kalau kita program di ujung lengan robot apa yang terjadi, kita kendalikan roll, yaw, dan pitch dari pergelangan tangan robot. Jadi sekali lagi bahwa robot manipulator ada 2 komponen utama. Yang pertama adalah body dan arm atau body dan lengan, dan yang kedua adalah pergelangan tangan yang menentukan orientasi dari benda kerja yang diangkat oleh robot tadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gerakan manipulator joint atau bagaimana gerakan persendian robot secara detail ya. Jadi kita sudah tahu bahwa ada 2 jenis persendian. Yang pertama adalah gerakan linear dan yang kedua adalah gerakan revolusi atau berputar. Nah, kita uraikan satu persatu. Untuk gerakan translasi dibagi lagi 2 jenis lagi. Yang pertama adalah gerakan linear atau L. Telah di sini digambar di sini bahwa yang bergerak itu ada input link dan ada input output link. Nah, pergerakan joinnya itu output linknya yang bergerak maju mundur. Jadi lengan yang di luar yang dari ini kan ada input dan outputnya itu yang bergerak maju mundur secara linear, sehingga dikatakan inilah linear joint. Artinya gerakan dari input seiring dengan sama dengan gerakan output. Kalau ini maju, di output juga maju. Kalau ini mundur, dia juga mundur. Sehingga dikatakan dia linear, mengikuti gerakan link input, link output mengikuti join output, mengikuti gerakan dari input ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah disebut orthogonal join, simbolnya O. Jadi tadi linear join simbolnya L, kemudian yang ortogonal simbolnya O. Kita perhatikan di sini antara input link dengan output link tidak sama arah gerakannya ya. Jadi pergerakan join ini searah dengan output link, tetapi output linknya di bawah ini maju mundur ya. Kalau tadi ini searah seiring, kalau ini tidak, dia ortogonal, istilahnya apa ya, 90 derajat ya.
dia tidak searah, ya dia saling 90 derajat selisih gerakan antara input dengan output, sehingga diberi simbol join ortogonal atau join O. Nanti kita lihat dalam mengkonstruksi robot kita gunakan simbol-simbol ini. Kemudian untuk gerakan rotasi juga ada dua macam, ya. Ada rotasi input link, kemudian berputar di persendiannya disebut rotational join. Jadi simbolnya R. Sini yang berputar, jadi sendinya naik turunnya, berputar mengikuti gerakan arah panah ini. Kemudian ada yang namanya twisting join atau T. Kalau twisting join, ini input linknya dengan output linknya itu terpelintir, dia tetap lurus arahnya, tapi cuma dia berputar mengikuti arah panah ini maju mundur. Ini dikatakan twist, artinya dia terpelintir. Kalau tadi itu rotasi begini, ya, twist. Nah, kemudian yang join yang ketiga disebut revolving join, simbolnya V, ya. Dan di sini input link dengan output link itu tidak segaris, ya. Jadi output linknya ini pergerakan joinnya, output linknya adalah berputar ke sana kemari, ya. Jadi ini disebut revolving join atau V. Nah, dari sini sekarang kita lihat notasi sendi atau join robot, ya. Jadi kalau tadi kita sudah lihat arah pergerakan robot, maka kita buat notasinya, yaitu L, O, R, T, dan V. Di dalam membuat konstruksi atau merancang robot, kita menggunakan simbol-simbol ini. Contoh misalnya TLR.2 TR. Apa maksudnya ini? TLR artinya twist, linear, rotate. Jadi kita punya 3 join di antara body dengan arm, ya. Itu dia punya konstruksi adalah twist, itu berputar, kemudian linear, bergerak maju mundur, dan rotate, berotasi. Kemudian setelah itu di pergelangan robot atau wristnya itu ada dua pergerakan, yaitu twist dan rotate. Jadi masih ada 2 join lagi di situ, join T dan join R, digabung untuk khusus menggenggam benda kerja atau pergerakan dari wrist. Jadi kalau kita mau gambar atau merancang robot, tinggal kita gunakan simbol-simbol L, linear, ortogonal, kemudian rotate, translate, dan revolusi, ya, untuk konstruksi robot manipulator. Jadi kita bisa bikin robot sebetulnya hanya dengan menggunakan simbol-simbol ini, ya. Jadi robot bukan sesuatu yang luar biasa, itu bisa dibuat, ya. Dan anak-anak tim itu saya percaya di masa akan datang bisa buat robot industri untuk kemajuan industri di Indonesia. Nah, sebelum kita akhiri kuliah kita pada pertemuan video kali ini, saya akan berikan contoh soal. Misalnya buat sketsa konfigurasi robot berikut ini. Yang pertama adalah T R T.2 R, artinya twist, rotate, twist, and setelah itu di pergelangan tangannya itu dia adalah rotate, berputar. Yang kedua adalah twist, kemudian revolute, V, ya, dan rotate, dan pergelangan tangannya atau wristnya adalah twist dan rotate. Dan yang ketiga adalah rotate, dan twist. Kira-kira kalau ada contoh seperti ini atau persoalan seperti ini, maka kita bisa gambar
dari simbol ini bisa kita gambar seperti ini solusinya ya. Pertama kita lihat yang TRT, twist, rotate, kemudian twist, dan terakhir rotate ya. Yaitu kita lihat gambarnya, kita sketsa. Di bagian dasarnya adalah T, di mana robot bisa berputar di join paling bawah atau join pertamanya. Kemudian join yang kedua dia akan berputar R ya, berputar terhadap link 1 dan link 1 dan link 2 itu berputar. Kemudian pada pertemuan antara end effector atau lengan robot itu terjadi twist ya. Jadi join ketiga adalah twist, dia berputar, dan terakhir di pergelangannya itu adalah rotate. Ya, kita bisa gambar bahwa TRT rotate, tergantung permintaan dia punya seperti apa konfigurasi robotnya. Ada di sini baru kita berpikir lagi di masing-masing join ini yang gerakan apa? Apakah kita gunakan motor listrik, kita gunakan motor pneumatik, atau kita gunakan motor hidrolik? Tergantung beban dari robot yang akan kita rancang. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah TVR atau TVR, twist, revolute, rotate, kemudian twist, rotate ya. Nah, kita gambar lagi seperti ini sketsanya. Paling bawah T, kalau T berarti dia berbentuk silinder, dia berputar antara link 1 dan link 0 dan link 1 itu berputar ya, twist, dia berputar begini ya. Nah, kemudian di join yang kedua itu revolute. Nah, dia berevolusi. Jadi lengannya panjang, kemudian lengannya yang berputar gitu ya. Kemudian join yang ketiga rotate, R, dan setelah itu di bagian pergelangannya atau bagian kedua dari robot ini itu adalah terdapat dua join ya. Pertama twist dan rotate ya. Dan yang terakhir adalah R dan T, rotate dan twist ya. Ini cuma dua saja. Jadi R, dua join ya, join pertama R, join kedua R, join kemudian yang di bagian ujungnya atau bagian pergelangan tangannya dia adalah twist. Jadi kira-kira itu ya. Jadi untuk kuliah video kali ini anatomi robot itu adalah seperti ini ya. Jadi tergantung join dan tergantung konstruksinya, apakah dia TRT, TVR, RR dan lain-lain ya. Yang jelas untuk robot kita gunakan simbol L, O, R, T dan V untuk menentukan anatominya. Di base-nya pakai apa, kemudian joint-nya pakai apa, lalu di wrist-nya pakai apa ya. Sampai jumpa pada video kuliah robotika berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe daripada video-video kuliah kami pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.